Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Zakia Amalia dengan NIM 23030155078 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah pemodelan dan simulasi yaitu meringkas pertemuan 1 sampai dengan 6. Di sini ada bab satunya yaitu dengan judul Introduction to Simulation and Modeling. Modeling dan simulasi memiliki cakupan yang sangat luas dan berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu tergantung pada latar belakang pengguna. Tujuan dari materi ini adalah untuk memperkenalkan teknik dasar pemodelan dan simulasi seperti Monte Carlo, Simulated Annealing, dan soft computing serta memberikan contoh-contoh praktis sederhana. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasi program komputer untuk melakukan simulasi. Simulasi diperlukan karena banyak masalah sangat sulit diselesaikan secara analitik, bersifat besar dan kompleks, atau tidak memiliki solusi pasti. Selain itu, beberapa masalah seperti dalam bidang telekomunikasi terlalu mahal jika harus diuji coba secara nyata, dan banyak masalah lain yang memiliki karakteristik non-deterministik atau kondisi acak. Penting untuk dicatat bahwa simulasi hanyalah salah satu untuk menyelidiki sifat-sifat sistem target, dan hasil simulasi harus divalidasi dengan metode seperti solusi pendekatan, analisis kasus terbatas, analisis kualitatif, serta pemeriksaan kode program. Dalam proses pembelajaran sistem terdapat tahapan dan eksperimen pada sistem nyata, eksperimen menggunakan model, hingga membangun model fisik atau matematis. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan pendekatan analitik, metode numerik, ataupun simulasi berbasis komputer. Sebagai latihan workshop, diberikan tugas-tugas membangun sinyal sinus, menjumlahkan dua sinyal sinus, serta mengalihkan dua sinyal sinus termasuk juga kombinasi sinyal sinus dengan sinyal acak menggunakan pemrograman sederhana. Simulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menirukan atau memperagakan berbagai macam proses atau fasilitas dari dunia nyata. Fasilitas atau proses yang ditiru ini disebut sebagai sistem, dan dalam keilmuan dibuatlah asumsi-asumsi untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Biasanya asumsi ini diwujudkan dalam bentuk hubungan matematis atau logika yang membentuk sebuah model, sehingga perilaku dan hubungan dalam sistem dapat dianalisis lebih lanjut. Jika model yang dibentuk cukup sederhana, maka hubungan antar variabel dalam model dapat diselesaikan dengan metode matematika seperti aljabar, kalkulus, atau teori probabilitas, sehingga disebut solusi analitik. Namun, kenyataannya banyak sistem di dunia nyata yang terlalu kompleks untuk dianalisis secara analitik. Untuk itu, digunakan simulasi, yaitu metode evaluasi model secara numerikal dengan bantuan komputer, di mana data-data digunakan untuk mengestimasi karakteristik yang diharapkan dari model tersebut. Simulasi memiliki aplikasi yang sangat luas dan dalam berbagai bidang. Contoh penggunaan antara lain dalam perancangan dan menganalisis sistem manufaktur, evaluasi sistem persenjataan militer, penentuan spesifikasi hardware dan protokol jaringan komunikasi, perancangan sistem transportasi seperti bandara dan jalan tol, hingga analisis di bidang pelayanan seperti rumah sakit atau restoran cepat saji. Selain itu, simulasi juga digunakan dalam reengineering pabrik, penentuan kebijakan inventory, serta analisis keuangan atau sistem ekonomis. Selain itu, simulasi juga digunakan dalam engineering pabrik, penentuan kebijakan inventory, serta analisis keuangan atau sistem ekonomi. Selanjutnya bab 2 dengan judul Dasar Statistik untuk Pemodelan dan Simulasi. Materi ini membahas dasar-dasar statistik yang penting untuk pemodelan dan simulasi, dimulai dari konsep probabilitas. Probabilitas diartikan sebagai peluang terjadinya suatu kejadian yang dapat dihitung baik untuk kejadian diskrit maupun kontinu. Fungsi kerapatan probabilitas digunakan untuk menggambarkan distribusi nilai pada variabel acak, sementara fungsi distribusi kumulatif menggunakan peluang bahwa variabel acak tersebut kurang atau sama dengan nilai tertentu. Contoh-contoh sederhana seperti pelemparan koin dan undian digunakan untuk memperjelas konsep ini. Selanjutnya dibahas tentang ekspektasi matematika yang terdiri dari ekspektasi pertama dan ekspektasi kedua. Ekspektasi pertama diwakili oleh mean, median, dan modus, sedangkan ekspektasi kedua diwakili oleh varians dan standar deviasi. Penghitungan mean, median, modus, varians, dan deviasi dilakukan menggunakan contoh data real seperti jumlah anak dan keluarga dan jumlah lulusan S1 di desa. Rumus-rumus dasar diberikan untuk menghitung semua nilai tersebut, dilengkapi dengan contoh soal dan penyelesaian langkah demi langkah.
Materi ini juga mencakup probabilitas bersyarat, di mana probabilitas suatu kejadian dihitung dengan mempertimbangkan informasi tambahan dan dari kejadian lain. Kemudian dijelaskan pula konsep covariance dan korelasi yang mengukur hubungan antara dua variabel acak. Covariance menunjukkan arah hubungan, sedangkan korelasi mengukur kekuatan hubungan. Perhitungan covariance dan korelasi dijelaskan melalui contoh nyata, disertai juga soal-soal latihan tambahan untuk memperdalam pemahaman. Secara keseluruhan, materi ini memberikan dasar penting dalam memahami dan mengaplikasikan statistik untuk pemodelan dan simulasi. Simulasi didefinisikan sebagai proses mengembangkan sebuah model dan mengevaluasinya, biasanya menggunakan komputer untuk memperkirakan karakteristik yang diharapkan dari model tersebut. Simulasi diperlukan ketika eksperimen langsung sulit dilakukan, sistem terlalu kompleks, atau ketika penyelesaian masalah tidak memungkinkan dengan metode analitik sederhana. Namun, simulasi sebaiknya dihindari jika masalah bisa diselesaikan secara langsung. Biasanya biayanya terlalu tinggi, tidak ada data yang tersedia, atau sumber daya tidak mencukupi. Model sendiri merupakan representasi sederhana dari sebuah sistem, proses, atau teori, bukan sistem aslinya. Model tidak harus mencakup semua atribut sistem yang direpresentasikan, melainkan disederhanakan dan digeneralisasi. Untuk menggunakan model secara efektif, semua sifat pentingnya harus dideskripsikan dengan cara yang praktis dan terbatas. Validasi model menjadi penting untuk memastikan bahwa model tersebut mencerminkan sistem nyata yang dimaksud. Model dapat berbentuk fisik seperti miniatur rumah atau jembatan, maupun matematis seperti persamaan E sama dengan mc kuadrat. Pengembangan model melibatkan proses interaktif yang meliputi 3 tahap utama: observasi sistem nyata dan pengumpulan data, konstruksi model konseptual berdasarkan asumsi dan hipotesis, serta penerjemahan model menjadi bentuk yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Model yang dipelajari dalam konteks ini adalah model simulasi peristiwa diskrit yang bersifat diskrit, dinamis, dan stokastik. Model ini digunakan untuk menggambarkan sistem yang perubahannya terjadi pada waktu-waktu tertentu akibat suatu kejadian. Bab 3 dengan judul Pemodelan dan Simulasi untuk Sistem Sederhana atau Deterministik. Materi ini membahas tentang pemodelan dan simulasi untuk sistem sederhana deterministik. Sistem deterministik adalah sistem di mana outputnya sepenuhnya ditentukan oleh input yang diberikan dan kondisi awal yang ada. Dalam bab 3 ini dibahas berbagai permasalahan sistem dengan pendekatan matematis, seperti hubungan antara input dan output yang dinyatakan dalam bentuk persamaan, diferensial, atau aljabar. Salah satu contoh permasalahan yang diberikan adalah mencari fungsi input berdasarkan output yang merupakan unit impuls dengan kondisi awal tertentu. Pada problem berikutnya dibahas bagaimana menyusun algoritma dan program simulasi untuk merepresentasikan hubungan input-output dari suatu sistem dalam bentuk persamaan. Data input-output disajikan dalam bentuk tabel dan peserta diminta menyusun persamaan yang sesuai. Selain itu, diperkenalkan konsep konvolusi diskrit pada sistem, di mana output merupakan hasil konvolusi atau antara input dengan fungsi sistem, dengan contoh konkret berupa program untuk menghitung hasil konvolusi tersebut. Pada problem terakhir, sistem direpresentasikan dalam koordinat yang menunjukkan hubungan antara nilai jari-jari dan posisi pusat lingkaran untuk setiap nilai tertentu. Diberikan data nilai, peserta diminta mencari persamaan matematis yang menghubungkan ketiganya serta membuat program yang dapat menghitung nilai dan untuk rentang nilai tertentu. Keseluruhan materi mengajarkan pendekatan analitik dan komputasional dalam memahami perilaku sistem deterministik. Materi ini membahas tentang hubungan antar simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan bagian yang saling berkaitan yang berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, dalam sebuah bank, sistem dapat didefinisikan sebagai interaksi antara teller dan nasabah yang menunggu dilayani. Definisi sistem harus disesuaikan dengan tujuan studi dengan mengidentifikasi variabel yang penting seperti jumlah teller yang aktif dan waktu kedatangan nasabah. Selain itu, penting untuk memahami bahwa sistem dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga dalam pemodelan perlu ditentukan batasan sistem secara jelas.
Komponen utama dalam sistem meliputi entitas, atribut, aktivitas, keadaan, dan peristiwa. Entitas adalah objek dalam sistem, atribut adalah karakteristik entitas, aktivitas mewakili periode waktu tertentu, keadaan sistem menggambarkan kondisi sistem berdasarkan variabel-variabelnya, dan peristiwa adalah kejadian yang dapat mengubah keadaan sistem. Sistem dapat dikategorikan menjadi sistem diskrit, di mana perubahan terjadi pada titik waktu tertentu, dan sistem kontinu, di mana perubahan terjadi terus-menerus. Simulasi digunakan untuk mempelajari sistem dengan membuat model, memberi input, dan menganalisis input-outputnya. Dalam simulasi, terdapat beberapa klasifikasi model, antara lain model statistik versus dinamik, deterministik versus stokastik, dan kontinu versus diskrit. Salah satu pendekatan simulasi ada simulasi sistem peristiwa diskrit. Langkah penting dalam proses simulasi adalah verifikasi dan validasi model. Verifikasi memastikan bahwa model dibangun dan diprogram dengan benar, sedangkan validasi memastikan bahwa model tersebut merepresentasikan sistem nyata dengan akurat. Validasi adalah proses iteratif yang terus dilakukan sepanjang pengembangan model untuk memperbaiki akurasi dan keandalan simulasi. Selanjutnya di bab 4 itu dengan judul pemodelan proses acak dan pembangkitannya. Bilangan acak adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara tidak teratur. Dalam konteks komputer, bilangan acak yang dilakukan disebut pseudo-random number karena sebenarnya dihasilkan oleh algoritma tertentu, bukan benar-benar acak. Bilangan acak ini penting dalam berbagai aplikasi simulasi, pemodelan, dan analisis statistik. Salah satu metode umum untuk menghasilkan bilangan acak adalah dengan algoritma linear congruential generator yang menggunakan rumus rekursif berbentuk xn tambah 1 sama dengan AXN plus C mod M, di mana pemilihan parameter yang tepat sangat mempengaruhi kualitas distribusi yang dihasilkan. Untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi non-uniform seperti distribusi Gaussian, digunakan metode seperti transformasi Box-Muller. Metode ini mengubah dua bilangan acak uniform menjadi dua bilangan acak normal dengan menggunakan fungsi trigonometri dan logaritma. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam presisi untuk nilai ekstern yang dapat diatasi dengan pendekatan alternatif seperti algoritma ziggurat. Selain itu, terdapat metode rejection sampling di mana pasangan bilangan acak x, y dihasilkan dan nilai x diterima jika y kurang dari nilai fungsi target fx. Jika tidak, x ditolak. Metode ini berguna untuk membangkitkan bilangan acak dengan distribusi yang lebih kompleks dan tidak memerlukan bentuk eksplisit dari fungsi distribusi kumulatif. Materi ini juga membahas penerapan bilangan acak dalam metode Monte Carlo yang digunakan untuk menghitung nilai konstanta pi atau untuk menghitung integral suatu fungsi. Dengan menggunakan bilangan acak, simulasi proses acak seperti pelemparan dadu bisa dibuat dan hasilnya dianalisis untuk memahami distribusi probabilitas. Dalam latihan soal, peserta diminta membangkitkan bilangan acak menggunakan parameter tertentu dan memodelkan proses pelemparan satu atau dua buah dadu. Studi simulasi dan pemodelan sistem terdiri dari beberapa langkah penting. Proses ini dimulai dengan formulasi masalah yang meliputi identifikasi sistem, variabel input-output, serta pengukuran kinerja sistem. Selain itu, ditetapkan tujuan dan rencana proyek untuk mengarahkan pendekatan penyelesaian masalah. Konseptualisasi model menjadi tahap berikutnya yang dapat menggunakan pendekatan berbasis proses atau peristiwa untuk membangkitkan model yang akurat. Pengumpulan data sangat krusial untuk menjalankan simulasi, mencakup pengamatan langsung, pencatatan manual, hingga analisis statistik untuk menentukan distribusi data. Model yang dikembangkan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan diuji melalui verifikasi serta validasi untuk memastikan bahwa representasi model dicerminkan sistem nyata. Selain itu, eksperimen desain dilakukan diikuti dengan produksi dan analisis run, serta perulangan eksperimen, jika diperlukan. Seluruh proses harus terdokumentasi dengan baik untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata. Simulasi memiliki beberapa kelebihan utama, seperti kemampuannya untuk memperkirakan kinerja sistem dan dalam berbagai skenario tanpa perlu model matematis analitik, serta memungkinkan eksperimen dalam waktu yang lebih cepat.
Namun, simulasi juga memiliki kelemahan seperti kebutuhan biaya dan waktu yang besar, serta resiko interpretasi hasil yang salah karena model yang tidak valid. Oleh karena itu, penggunaan perangkat lunak, simulasi yang andal, dan langkah pengujian yang ketat menjadi sangat penting dalam penelitian dan implementasi simulasi sistem. Kemudian, bab 5, metode simulasi Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah pendekatan berbasis simulasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan menghasilkan sejumlah besar nilai acak untuk mencapai tingkat ketelitian tertentu. Teknik ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti menghitung probabilitas, estimasi nilai konstanta matematika seperti pi, hingga menghitung atau integral. Prinsip utamanya adalah dengan membangkitkan nilai secara acak, kemudian melakukan klasifikasi dan perhitungan berdasarkan hasil tersebut. Untuk meningkatkan akurasi, jumlah nilai acak yang dibangkitkan harus semakin banyak. Misalnya, untuk mencapai ketelitian 0,01 diperlukan sekitar 10.000 data acak. Dalam aplikasi praktis, contoh sederhananya adalah pelemparan koin tunggal dan ganda. Pada pelemparan tunggal, peluang munculnya sisi muka atau belakang dihitung berdasarkan rasio jumlah kemunculannya terhadap total percobaan. Sedangkan pada pelemparan ganda dihitung peluang kombinasi keluarnya 2 koin. Proses ini dilakukan dengan membangkitkan bilangan acak 0 atau 1 untuk mewakili masing-masing sisi koin. Prinsip serupa digunakan dalam menghitung pi dengan simulasi pelemparan titik ke dalam sebuah kotak yang membungkus seperempat lingkaran, di mana perbandingan jumlah titik dalam lingkaran terhadap total titik digunakan untuk mengestimasi nilai pi. Selain itu, metode Monte Carlo juga diterapkan untuk menghitung nilai integral dari fungsi tertentu. Misalnya untuk fungsi fx, titik-titik acak dihasilkan dalam sebuah area dan dihitung berapa banyak yang jatuh di bawah kurva fungsi tersebut. Rasio titik yang diterima dibandingkan total titik dikalikan dengan luas area kotak atau memberikan estimasi nilai integral. Metode ini fleksibel, tidak memiliki banyak aturan yang mengikat dan sangat efektif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks melalui pendekatan numerik berbasis probabilistik. Bab 6 dengan judul metode Simulated Annealing. Simulated Annealing adalah metode optimasi yang terinspirasi dari proses annealing dalam metalurgi, yaitu teknik pemanasan dan pendinginan material untuk mengubah struktur internal dan mendapatkan konfigurasi energi minimum. Konsep dasar metode ini adalah bahwa perubahan temperatur dapat menyebabkan variasi dalam level energi, yang kemudian dimanfaatkan untuk mencari solusi optimal. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana energi dapat menurun seiring dengan penurunan temperatur hingga mencapai kondisi global optimum, meskipun seringkali terdapat hambatan lokal optimum yang harus dilewati. Dalam implementasinya, simulated annealing menggunakan prinsip logika matematika tertentu untuk memutuskan kapan harus menerima perubahan kondisi meskipun perubahan tersebut tidak langsung mengurangi energi. Ini dilakukan melalui fungsi probabilitas yang bergantung pada perbedaan energi dan temperatur saat itu. Dengan probabilitas ini, sistem memiliki peluang untuk keluar dari perangkap lokal optimum dan terus mencari solusi global optimum. Perubahan energi dan temperatur ini mengikuti pola eksponensial sesuai prinsip Monte Carlo, sehingga memungkinkan metode ini bekerja secara efektif dan ruang mencari solusi yang kompleks. Algoritma simulated annealing dimulai dengan menginisialisasi kondisi awal secara acak, lalu menghitung nilai-nilai energi pada tiap langkah, dan melakukan iterasi hingga mencapai batas tertentu seperti 1000 kali percobaan. Pada contoh implementasi dalam program C, metode ini diterapkan untuk menghitung nilai pi dengan menghitung proporsi titik-titik acak yang jatuh di dalam lingkaran unit. Dengan pendekatan ini, simulated annealing tidak hanya efektif untuk optimasi fungsional, tetapi juga dapat digunakan untuk estimasi numerik yang membutuhkan keacakan terkontrol. Selanjutnya, bab 7 ada pengantar genetika. Algoritma genetika merupakan metode simulasi yang didasarkan pada logika genetik untuk mencari keturunan dengan nilai fitness function terbaik. Algoritma ini merepresentasikan solusi dalam bentuk kromosom biner dan menggunakan
proses simulasi mutasi atau crossover untuk mengeksplorasi ruang solusi. Sebagai contoh, dalam kasus sederhana, pencarian solusi optimal dilakukan terhadap fungsi matematis seperti fx sama dengan sin x dalam rentang 0, pi dengan memformulasikan x sebagai kromosom biner dan fx sebagai fitness function. Proses algoritma diawali dengan inisialisasi generasi pertama, yaitu membangkitkan kromosom acak berupa 22 bit biner, kemudian dikonversi ke bentuk desimal. Nilai fx dihitung dan evaluasi fitness function dilakukan untuk menentukan seberapa baik solusi tersebut. Selanjutnya, generasi baru dibentuk melalui proses mutasi, yaitu dengan mengubah bit tertentu secara acak, mengonversi kembali ke desimal, menghitung nilai fx baru, dan mengevaluasi nilai fitness function. Jika hasil mutasi memberikan fitness lebih baik, maka perubahan diterima. Jika tidak, kromosom dikembalikan ke kondisi semula. Proses ini diulang beberapa kali untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan solusi optimal. Implementasi dari algoritma ini dicontohkan menggunakan bahasa pemrograman Turbo C2, program yang dibuat meliputi fungsi untuk menghasilkan kromosom acak, mengonversi biner ke desimal, menghitung fungsi sinus yang dijadikan fitness function, serta melakukan mutasi gen untuk mencari generasi terbaik. Hasil dari eksperimen menunjukkan bahwa dengan melakukan sebanyak 10 hingga 100 kali, nilai fitness dapat ditingkatkan secara bertahap, membuktikan efektivitas metode ini dalam menemukan solusi yang lebih optimal dibandingkan hanya menggunakan metode pencarian acak biasa. Kemudian di sini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.